ketiga ini keselamatan dan kesehatan kerja. Baik, kita mulai saja. Bab 1 pendahuluan. 1.1 pengertian ketiga. Keselamatan dan kesehatan kerja ketiga merupakan suatu upaya yang sistematis dan terpadu untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas dari risiko kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Ketiga, menjadi bagian penting dalam dunia kerja karena mencerminkan tanggung jawab moral dan legal terhadap tenaga kerja. Dan ada tujuan ketiga ada sebagai menjadi 4, menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja, mewujudkan sistem kerja yang efisien dan aman. Kita lanjut ke dasar hukum ketiga. Jadi menjadi 3, ya, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Yang ketiga ada Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 tentang sistem manajemen K3 atau bisa disingkat SMK3. Ini lanjut ke bab 2. Bab 2 di sini ada bahaya dan risiko kerja. Jenis bahaya di tempat kerja. Contohnya bisa bahaya fisik, suhu ekstrim, kebisingan, radiasi, cahaya berlebihan. Kan banyak yang kurang bisa adaptasi ke tempat baru. Itu bisa jadi salah satu ilmunya. Kedua ada bahaya kimia. Bahaya kimia contohnya para bahaya kimia berbahaya seperti gas beracun atau pelarut. Yang ketiga ada bahaya biologi, mikroorganisme, bakteri, virus yang bisa menyebabkan infeksi. Yang keempat ada bahaya ergonomi, posisi kerja yang tidak sesuai pengangkatan beban berat, jadi keberatan. Yang selanjutnya ada bahaya psikososial, stres di tempat kerja, konflik interpersonal, beban kerja tinggi. Biasanya terjadi karena ada pergesekan antara dunia kerja. Lanjut ke analisis risiko. Identifikasi bahaya, proses untuk mengenali potensinya bahaya. Seberapa besar lah bahaya yang kita kerjakan itu bisa dari situ. Penilaian risiko, menilai kemungkinan dan dampak dari bahayanya. Pengendalian risiko, tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan risikonya. Kita lanjut ke bab 3, pengendalian risiko. Hierarki pengendalian bahaya. Sini ada 5, bagi menjadi 5. Yang pertama ada eliminasi, menghilangkan bahaya secara total. Yang kedua substitusi, menggantikan bahan proses berbahaya yang menjadi lebih aman. Yang ketiga ada rekayasa teknik, desain ulang mesin atau alat kerja, ventilasi atau pelindungan mesin. Yang keempat ada administratif, seperti pelatihan, SOP, rotasi kerja, dan pengawasan. Yang terakhir ada APD, alat pelindungan diri, pelindungan fisik. Terakhir seperti helm, masker, sarung tangan yang bisa mau serius. Maaf. Ada alat pelindungan diri, masih di alat pelindungan diri ya, APD. Helm, yang pertama helm, udah pasti helm. Pelindungan wajah, kacamata pelindung, ada sarung tangan, pelindungan pendengaran, sepatu keselamatan, masker respirator, baju tahan api atau bahan kimia. Lanjut ke bab 4. Di sini ada sistem manajemen K3. Pengertian SMK3. Ada yang ulang tahu SMK3 itu apa? Teman-teman, SMK3 ya. Bisa dibaca ya dari sini, dari berbagai yang saya buat. SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab,
pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya untuk pengembangan, penerapan, pencapaian, peninjauan, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi itu pengertian dari SMK 3. Unsur utama SMK 3. Yang pertama ada kebijakan ketiga, komitmen manajemen terhadap ketiga. Yang kedua adalah perencanaan, identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko. Yang ketiga adalah implementasi, penyusunan, pelatihan, penggunaan APBD. Yang keempat ada pemeriksaan dan evaluasi, audit internal, pelaporan kecelakaan. Yang terakhir ada tinjauan manajemen, peninjauan berkala dan peningkatan berkelanjutan. Saya ada bab 5, penanganan darurat. Ini bab terakhir. Apakah kelihatan teman-teman segini? Ya. Aman? Habis ini bab 5, penanganan darurat, bencana tanggap darurat. Penetapan jenis keadaan darurat seperti kebakaran, tumpahan bahan kimia, gempa, dan lain-lain. Penunjukan tim tanggap darurat, prosedur evakuasi dan komunikasi saat darurat, latihan dan simulasi rutin. Dan selanjutnya ada sarana dan prasarana darurat, jalur dan peta evakuasi yang jelas, titik kumpul yang aman, alat pemadam kebakaran, lapar, dan hidran itu harus ada ya. Kotak P3K dan ruangan pertolongan pertama. Yang terakhir ada peran pekerja dalam keadaan darurat, mengikuti pelatihan tanggap darurat,